Kita dari kelompok 3 ingin membahas tentang bahasa Indonesia sebagai tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Sebelum itu, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggita Wahyu Widya dan 5 teman saya, Dwi Enda Lestari, Laksmi Murtihasih, dan Indra Anindita, Alfa Alfi Rahmawati, dan Fani Oktaviana. Oke, baiklah kita mulai saja ya. Nah, teman-teman, kita kan anak muda ya. Anak muda milenial yang tinggal di negara Indonesia. Mau tanya dong, apa arti Indonesia menurut kalian? Ya, saya Endah mau mencoba untuk menjawab. Arti Indonesia menurut saya yaitu merupakan tempat di mana saya lahir dan tinggal. Indonesia itu negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, budaya, dan bahasa. Namun tetap satu juga dan merupakan negara kepulauan. Iya benar, saya murti setuju dengan apa yang dikatakan Endah tadi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan menurut saya Indonesia merupakan negara dengan historis bekas jajahan dari beberapa negara di Eropa dan Jepang untuk mengambil kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ya, saya setuju dengan perkataan Indah dan Murti karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah dan kepulauan terbesar di dunia. Lalu apa arti menjadi manusia Indonesia itu? Menurut saya dan Indra, manusia Indonesia merupakan manusia yang tinggal dan berkewarganegaraan Indonesia, manusia yang menaati peraturan yang berlaku di Indonesia, manusia yang beradab dan berbudaya, karena Indonesia kental akan kebudayaannya. Lalu bagaimana sih praktik berbahasa Indonesia saat ini? Apakah masyarakat sudah berbahasa Indonesia dengan baik atau belum? Menurut saya, Alfi, itu belum. Bahasa Indonesia belum dipraktekkan dengan baik. Beberapa masyarakat masih menggunakan bahasa daerah mereka saat berkomunikasi dengan lingkungannya. Saya sendiri pun juga, jika di rumah, saya masih menggunakan bahasa Jawa saat saya berbicara dengan keluarga, teman, atau tetangga saya. Saya Endah setuju dengan yang dikatakan Alfi tadi. Di daerah saya juga masih menggunakan bahasa daerah saat keseharian. Saya pun juga masih menggunakan bahasa daerah jika berbicara dengan keluarga. Namun jika di kampus, saya menggunakan bahasa Indonesia, karena di kampus itu mahasiswanya dari beberapa daerah dengan bahasa yang berbeda. Jadi untuk mempermudah berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Saya Murti juga sependapat dengan Endah dan Alfi tentang bahasa Indonesia yang belum dipraktekkan dalam keseharian. Namun bisa digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa untuk mempermudah komunikasi antar daerah yang berbeda bahasa. Menurut saya juga praktik berbahasa Indonesia masih rendah, terutama di kalangan orang tua karena memiliki keterbatasan dalam mengikuti zaman. Sehingga banyak sekali orang tua yang masih menggunakan bahasa daerah mereka dalam berkomunikasi. Saya mau menambahi yang dikatakan Murti, di mana orang tua masih menggunakan bahasa daerah karena pemikiran mereka jika menggunakan bahasa Indonesia akan hilang bahasa daerahnya, terutama di Jawa yang masih kental dengan budaya bahasa Jawanya, atau bisa dibilang kata orang tua itu wong Jawa hilang Jawane, yang artinya orang Jawa hilang Jawanya, begitu. Ya, saya Fani setuju dengan Danindra. Jadi menurut orang, jika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian, bisa dibilang seperti sombong, angkuh, bahkan bergaya seperti orang kota begitu. Seperti tidak mencintai bahasa daerahnya. Ya, saya setuju dengan kalian semua karena di daerah saya juga masih menggunakan bahasa daerah. Terlihat dari perkataan kalian masih menggunakan bahasa daerah karena bahasa Indonesia kalian masih medok seperti itu ya. Sekarang zaman milenial di mana kita juga menggunakan bahasa gaul. Bahkan ada yang menggunakan bahasa asing. Menurut kalian, masalah itu bagaimana? Apakah bahasa Indonesia dalam perkembangan zaman akan dapat bertahan? Ya, memang saat ini, di zaman globalisasi ini, banyak kaum muda yang menggunakan bahasa gaul dan bahasa asing di keseharian mereka. Namun menurut saya, bahasa Indonesia tetap ada dan mungkin mengalami beberapa perkembangan kosakata baru dan kata serapan asing dalam bahasa Indonesia tanpa merusak eksistensi bahasa Indonesia. Banyak juga orang-orang luar negeri yang mulai belajar bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia akan masih tetap ada. Menurut
ya, Alfi, menggunakan bahasa asing itu bagus juga, terutama bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional. Kaum muda dapat menggunakan bahasa asing untuk pengetahuan, dapat juga mempermudah ketika berkomunikasi dengan orang luar negeri. Ya, namun perlu kita ketahui, kita jangan sampai melupakan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri saja masih menggunakan bahasa Indonesia. Masa kita yang kaum muda yang masih ada di Indonesia menggunakan bahasa lain atau meninggalkan bahasa Indonesia? Ya, betul. Setelah kita berbicara tentang bahasa Indonesia ini, apa sih pesan dan kesannya menurut kalian? Saya, Alfi, akan memberikan satu kesan dan pesan ya. Seharusnya kita bangga menjadi warga negara Indonesia dan bangga dengan bahasa Indonesia. Meski dengan banyak bahasa yang ada di Indonesia dari berbagai suku, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa termasuk pemersatu bangsa. Oke, terima kasih. Dari pembicaraan kali ini saya akan menarik kesimpulan. Sebagai warga negara Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia dan menjaga keeksistensian bahasa Indonesia di tengah perkembangan zaman. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi untuk warga negara yang mana sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 menyebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Oke, baiklah teman-teman. Sampai bertemu kembali. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa, terima kasih.